Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar TIK kembali bersama Pak Agung. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Nih, sebelum kita mulai ke materi baru, Bapak tanya dulu nih, masih ada yang ingat gak pelajaran sebelumnya? Nah, kalau masih ingat, terakhir kita itu membahas tentang wrap text. Masih ingat? Ya, di dalam wrap text terdapat gaya atau style-style di dalam wrap text ya, dalam hal penyatuan gambar dengan teks ya. Yang pertama itu ada inline with text, yang artinya berada dalam baris atau spasi teks. Nah, yang kedua ada yang namanya square and tight. Ini semua kita udah pelajari ya. Square artinya adalah siku-siku atau kotak. Nah, kemudian tight itu apa sih? Tight itu apa sih? Nah, ini tight ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan square ya. Jadi tight ini yang membedakan itu hanya tulisannya lebih rapat daripada square. Jadi tetap dia sama membentuk tulisannya mengikuti bentuk yang ditaruh di kertas, tapi tulisannya lebih rapat. Nah, kemudian yang terakhir ada behind text, yang artinya behind itu artinya di belakang. Berarti tulisannya itu nanti ada di belakang tulisannya, gambarnya itu berada di belakang teks. Nah, sekarang kita masih membahas tentang wrap text. Tapi waktu materi sebelumnya Bapak belum sempat menjelaskan karena terlalu panjang videonya kalau Bapak jelaskan semuanya. Nah, sisa tinggal 2 lagi materi tentang wrap text, yaitu tentang in front of text dan top and bottom. Nah, ada yang tahu in front of text itu apa artinya? Ya, dari katanya aja in front itu artinya di depan, ya kan? Ini bahasa Inggris nih. In front itu artinya di depan. Of text berarti teks itu kan teks ya, tulisan, berarti ada di depan tulisan atau gimana? Atau maksudnya in front of text itu artinya menempatkan gambar ya. Jadi kan ini kita masih ngebahas tentang penyatuan gambar dengan teks ya. Jadi in front of text itu artinya menempatkan gambar di depan objek yang lain. Nah, ini biasanya in front of text ini penggunaannya ya biasanya untuk menambah keindahan teks. Nah, sekarang kita buka Microsoft Word-nya ya. Bapak akan langsung buka Microsoft Word-nya biar langsung kita praktek ya. Kita pilih blank dokumen. Oke, lembar kerjanya sudah terbuka. Nah, sekarang lihat nih ya, tahap-tahap cara pembuatan atau bukan pembuatan, penggunaan in front of text pada penyatuan gambar. Sekarang ya, kita cari dulu icon text box. Di mana icon text box? Kita bisa lihat di insert ya. Oke. Nah, di sini di tab insert, kemudian ada di group text ini ya. Nah, kita menemukan text box. Oke, kita klik text boxnya pakai mouse yang kiri, kemudian kita pilih simple text box ya. Jadi nggak usah yang macam-macam, kita menggunakan yang simple text box aja. Oke, kita klik. Oke, nanti setelah mengklik text box ya, kotak text box tadi, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini text boxnya nih, ini namanya text box. Ini ada teks dan ada box, ada kotaknya, ada siku-sikunya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kan tulisannya masih keblok nih ya, masih terblok ya, warna hitam ini. Silahkan tekan tombol delete di keyboard. Nah, tulisannya akan menghilang dari box tersebut. Oke. Setelah tulisannya hilang, nah sekarang kalian tinggal atur nih, misalkan kotaknya mau segede apa. Nah, ini caranya udah tahu ya. Kursornya kita taruh di salah satu titik di sini ya. Kita
kita taruh. Nah kan tadinya plus spasi ini biasa nih, kalau dimasukin ke kotak, kalau ditaruh di atas garis, si spasinya akan berubah jadi panah ke arah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, sekarang si mouse ini kursor ini kita arahkan ke titik kecil ini. Terserah kalian pilih yang mana aja sampai berubah jadi panah seperti ini. Kursornya klik kiri, kemudian drag, klik and drag. Oke. Nanti dia akan, ini posisinya Bapak sedang mengklik mouse-nya ya, kemudian tinggal digeser, tinggal di drag. Nanti dia posisi berubah bentuknya akan berubah seperti ini. Nah, ini tinggal kita geser aja. Set di tengah. Oke. Kayaknya kurang gede ya. Kita gede. Set. Nah, seperti itu. Oke. Boxnya sudah jadi. Oke. Sekarang kita akan isi box tersebut dengan tulisan. Sekarang kursornya kita klik ke kotak sampai nanti ada tanda kedip-kedip seperti ini. Oke, sekarang kita klik caps lock di keyboard. Caps locknya harus nyala nih. Di keyboard ada tulisan caps lock di sebelah kiri di bawah tab. Diklik caps locknya. Kemudian kita tulis tulisan selamatkan bumi kita, spasi atau enter, dari corona. Wah, ini lagi happening corona ya, jadi kita tulisannya bikin seperti ini. Oke, sudah selesai, kita ketik. Oke, sekarang kita akan mengatur posisi dan format teksnya. Oke, sekarang kita habis nulis ini, kita atur tulisannya. Oke. Kita blok, kita klik kanan ya, kita blok dulu. Udah ngerti kan cara blok? Ini blok dari kiri ke kanan seperti ini sampai terblok ya. Klik kiri, klik and drag pokoknya ya. Atau enggak kalau yang lebih mudah CTRL A. Nah, di keyboard klik CTRL sama huruf A, dia langsung ke blok sendiri. Kemudian mouse-nya kita arahin ke tulisan ini, terus klik kanan. Kita lihat di sini ada paragraf, kita klik paragraf. Oke, sekarang kita akan mengatur posisi format teksnya. Nah, ini ikuti sesuai yang Bapak contohkan ya. Nah, di sini ada indent spacing, ada line page break. Kita ke indent spacing aja. Oke, indent spacingnya, indentationnya coba lihat di sini ada indentation ya. Oke, indentationnya kita direction dari left to right ya, betul. Ininya kita ubah jadi 1 cm. Oke. Nah, ini kita bisa klik-klik tanda panah ini aja, atau bisa secara langsung. Ini kan tadi seperti ini ya, tinggal taruh mouse-nya di sini, hapus, tulis 1. Oke, sama aja kayak gitu ya. Oke, setelah itu, nah ini outline-nya kita body text ya, outline levelnya body text tetap, ininya non. Oke. Nah, di line spacing ini kita ubah menjadi single. Oke, kalau udah, sekarang before spacingnya kita ubah menjadi 24. Kita langsung aja, nggak usah diketik-ketik ya. Ini kita ubah jadi 0. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal kalian perhatikan ya videonya nih ya. Ini left body text, ini left to right, before text indentation, before textnya 1, after textnya 0, spatialnya non ya. Nah, di spacing ini before-nya 24, afternya 0, dan line spacingnya single. Oke, ini bisa kita lihat nih contohnya. Nah, sekarang kita klik OK. Oke, nah ini sudah diatur, jadi dia agak ngegeser ke tengah dikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita akan mewarnai
kotak atau text box ini. Oke. Nah, sekarang kan misalkan tadi kayak gini kotak ini ya. Sekarang si boxnya ini kita klik. Nah, sampai nanti muncul di tabnya ada tab format. Sebelumnya nggak ada ya. Nggak ada tab format kan ya. Tapi kalau kita klik kotaknya, dia tab formatnya akan muncul. Nah, ini tinggal kita kita perindah, percantik gitu ya. Nah, kita dengan menggunakan shape fill. Shape fill itu apa sih? Shape fill itu untuk mewarnai background box tersebut. Nah, sekarang kita klik shape fill. Nah, sekarang kita tinggal pilih warna apa yang kita suka. Ada di sini merah marun ya, sama merah, ada orange, ada kuning, hijau dan segala macam. Sekarang kita coba pakai warna kuning ya. Oke, kita pakai warna kuning. Oke, sekarang setelah backgroundnya sudah berubah, sekarang kita mau mewarnai kotaknya. Kotak, bukan garis luar kotak. Nah, ini dengan menggunakan shape outline. Nah, ini kita tinggal pilih biar lebih mantap, kita kasih warna hitam aja ya, biar lebih jadi lebih kecil gitu ya. Oke, setelah shape outline ini sudah dirubah ya, sekarang shape outline-nya si garis luarnya ini kita garisnya kita tebelin. Nah, dengan cara apa? Kita ke shape outline lagi. Oke. Nah, tadi kan warnanya sudah dipilih warna hitam ya kan. Sekarang kita agar si garisnya itu lebih tebal dengan menggunakan weight di sini di bawahnya. Kan habis milih warna tadi hitam, sekarang kita ke weight. Nah, ini tinggal kita pilih mau setebal apa. Nah, Bapak mungkin setebal 6 pt ya. Wah, biar mantap, kelihatannya bagus. Nah, kalau sudah shape outline-nya sudah dirubah, ini Bapak pakai yang 6 pt ya. Nanti kalian terserah mau pakai yang 4, 2 terserah. Oke, setelah berubah seperti itu, kita ubah hurufnya menjadi tebal. Dengan cara apa? Tadi klik and drag, atau enggak dengan cara CTRL-A. Nah, paham? Oke, sekarang kita ubah huruf-huruf ini menjadi lebih besar ke home ya, tab home. Kita ubah tulisannya menjadi, nah ini kita misalkan kita pilih yang ini aja, pilih yang mana ya, yang agak jelas. Nah, ini aja nih ya, Adobe Gothic STDB yang lebih biar kelihatan jelas. Nah, sekarang sudah berubah kan fontnya. Sekarang kita ukurannya kita ubah jadi lebih besar. Nah, ini cukup kali ya. Nah, cukup nih 20. Ukurannya yang 2. Oke. Gimana? Jadi terlihat lebih bagus kan? Nah, sekarang kita akan memasukkan, oh ya, ini kan kita kan mau memasukkan gambar ke dalam box ini kan. Kayaknya ukurannya kurang gede deh. Kita gedein dulu. Kita tarik lagi. Seperti ini. Terus ini kita geser ke mana? Geser lagi ya. Oke. Nah, karena ini sudah jadi, sekarang kita tinggal memasukkan gambar ke dalam box dengan cara kita ke insert. Udah tahu kan cara memasukkan gambar, kemudian picture. Ini pilih this device. Nah, ini kita akan memasukkan gambar apa ya? Nah, ini ada beruang nih. Beruang, ada panda, kita masukin ya. Gambar panda, kita klik pilih. Bisa klik 2 kali langsung masuk, atau enggak bisa klik insert. Nah, ini gambarnya akan muncul. Nah, ini kan gambarnya jadi susah ditarik nih ya. Ulangi. Nah, ini kan di sini ya. Ini kan nggak bisa digeser-geser gitu kan. Caranya gimana? Dengan mengubah gambar ini menjadi in front of text dengan cara klik kanan. Ini ada 2 cara ya, klik kanan, kemudian cari wrap text, kemudian pilih in front of text. Bisa kayak gitu, bisa juga kita klik gambarnya, habis itu kita cari di home ya.
format. Bapak lupa. Pokoknya diklik gambarnya, kemudian kan di sini ada type format. Nah, di sini ada wrap text. Ini tinggal pilih ya, yang in front of text. Jadi ada dua cara, klik kanan wrap text, pilih in front of text, atau enggak klik gambarnya, kemudian lihat di tab format. Di sini juga ada wrap text. Nah, karena ini sudah dirubah menjadi in front of text, jadi gambarnya bisa ditarik-tarik. Nah, tadi kan susah nih. Sekarang kita geser ke dalam text boxnya. Sekarang kita atur apa namanya, ukurannya. Hup, gimana? Bagus kan? Nah, ini adalah fungsi dari wrap text in front of text. Udah paham kan tahap-tahapannya? Oke, yang ini kita udah kerjakan yang in front of text. Nah, sekarang kita bakal membuat yang top and bottom. Top and bottom. Oke, sekarang Bapak nyari artikel dulu karena Bapak belum nyiapin artikel buat contoh apa namanya, top and bottom. Jadi Bapak ke Google dulu. Oke, sekarang Bapak ke Google, Bapak cari artikel contoh ya. Ini udah ada artikel. Oh, tadi caps locknya belum dimatiin, matiin dulu. Artikel corona. Oke, karena kita temanya corona, jadi kita cari contoh artikel tentang corona. Oke. Ini masuk ke webnya. Nah, sekarang kita tinggal copy paste dengan cara tadi, klik and drag seperti ini. Nah, sudah sampai bawah, kita klik kanan terus copy. Oke, sekarang kita balik lagi ke Microsoft Word, kemudian klik di sini, klik kanan, kemudian tulis keep text only. Nah, ini jurus copy paste nih ya. Oke. Ini nggak perlu, kita hapus. Delete. Oke, ini kita sudah mempunyai artikel. Sekarang di sini, ini Bapak bagusin dulu ya, dengan kita blok semua, kemudian kita pilih apa ini namanya, center ya. Jadi si tulisannya jadi rapi gitu. Mungkin tulisannya juga Bapak gedein dulu ya. Udah Bapak gedein. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mempunyai yang namanya artikel ya, tulisan ya. Nah, sekarang gimana sih cara menggunakan top and bottom ya, tadi kita sudah in front of text. Oke, karena sekarang kita sudah memiliki artikelnya, nah sekarang kita langsung aja belajar tentang top and bottom. Oke, sekarang karena kita pengen belajar top and bottom, kita langsung aja masukkan gambarnya dengan cara insert pictures, this device, kita cari gambar. Oke, karena mungkin Bapak kayaknya nggak ada gambar yang cocok buat di artikel ini, mungkin gambar tangan aja kali ya. Oke, Bapak masukkan gambar tangan, klik 2 kali. Nah, oke, ini karena tadi Bapak lupa ngeklik atau memposisikan kursornya di tengah-tengah kata, jadi si gambar akan muncul di sini. Sekarang Bapak hapus lagi. Oke, sekarang Bapak taruh kursor Bapak di sini di tengah-tengah tulisan. Lihat. Oke, sekarang Bapak enter. Tuh, Bapak taruh kursornya di sebelah sini, di pojok sini. Sekarang kita masukkan gambarnya. Tadi kan Bapak nggak giniin ya. Sekarang Bapak taruh di tengah-tengah. Kemudian kita pilih picture, masuk ke gambar, kita masukkan gambarnya. Nah, sekarang posisi si gambar ada di tengah-tengah artikel ini. Tapi kan masih berantakan nih, masih nggak bisa digeser kan. Oke, sekarang kita menggunakan wrap text top and bottom. Oke, kita klik kanan, kemudian kita ke wrap text, kemudian top and bottom. Nah, ini dia. Jadi, oke, Bapak kecilin. Nah, lihat. Jadi, ini kayaknya gambarnya kegedean deh. Kita kecilin. Nah,
Jadi si gambar ini akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau taruh di mana, nah dia ngikutin tuh, si tulisannya akan ngikutin gambarnya. Ini ada di top and bottom, di atas dan di bawah gambar. Oke, gimana sekarang, paham kan apa itu in form of text dan cara menggunakannya? Kemudian top and bottom, gampang kan? Oke, seperti biasa Bapak memberi tugas untuk kalian yang punya laptop, silahkan praktekkan seperti Bapak. Kemudian kalau yang tidak punya laptop atau komputer, silahkan dirangkum dan usahakan rangkumannya yang lengkap ya, jangan sekedar nulis aja. Oke, karena Bapak nilai. Silahkan kalian praktekkan di rumah dan dikirimkan ke bank. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.